Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang metabolisme pada tumbuhan. Yuk kita simak videonya. Apa sih metabolisme itu? Metabolisme adalah serangkaian proses kimiawi yang berperan untuk menghasilkan energi maupun makanan. Metabolisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan sintesis senyawa organik sederhana menjadi senyawa makromolekul yang lebih kompleks untuk menghasilkan zat makanan. Contoh anabolisme pada tumbuhan adalah proses fotosintesis. Sedangkan katabolisme adalah proses penguraian senyawa organik kompleks menjadi senyawa sederhana untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Contoh katabolisme pada tumbuhan adalah proses respirasi atau pernafasan. Yuk kita bahas tentang fotosintesis terlebih dulu. Fotosintesis bertujuan untuk menghasilkan makanan berupa glukosa yang akan diedarkan ke seluruh organ tumbuhan yang membutuhkan, seperti akar, batang, daun, bunga, endosperm biji, dan buah. Proses fotosintesis terjadi di organ daun, tepatnya di bagian mesofil daun, yaitu jaringan palisade yang di dalamnya terdapat banyak pigmen fotosintetik atau klorofil. Proses fotosintesis membutuhkan cahaya matahari, air, klorofil, dan karbon dioksida. Rumus kimia fotosintesis adalah sebagai berikut. Karbon dioksida yang terdapat di udara diserap tumbuhan melalui daun dengan menggunakan stomata. Air yang ada di dalam tanah diserap melalui akar dan dibawa ke daun untuk kemudian dimasak. Lalu terjadilah serangkaian proses kimiawi yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa yang dihasilkan akan diedarkan ke seluruh organ tumbuhan yang membutuhkan. Sedangkan oksigen yang dihasilkan akan dikeluarkan kembali melalui daun dengan stomata. Reaksi fotosintesis dibagi menjadi dua proses utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di kloroplas bagian grana dan memerlukan cahaya, disebut juga dengan proses fotolisis atau peruraian air. Pada proses ini, terjadi pengubahan energi matahari menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen. Rumus kimia dari reaksi terang fotosintesis adalah sebagai berikut. Dalam reaksi terang, klorofil yang ada di dalam daun akan menangkap cahaya matahari. Energi tersebut akan digunakan untuk memecah molekul air dalam tumbuhan. Ion H+ diikat oleh koenzim NADP di daun dan menjadi NADPH. Elektron yang terlepas dari aktifnya klorofil juga untuk membentuk ADP menjadi ATP. Sedangkan reaksi gelap merupakan lanjutan dari reaksi terang dan terjadi di dalam stroma. Sesuai dengan namanya, reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya sebagai sumber energi, melainkan menggunakan energi dari reaksi terang. Reaksi gelap juga dikenal sebagai siklus Calvin-Benson. Rumus kimia dari reaksi gelap adalah sebagai berikut. Mula-mula, CO2 ditangkap dan diikat oleh RuBP, membentuk PGA sebanyak 12 molekul. Pada reaksi gelap, ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang akan digunakan sebagai energinya. PGA mendapatkan H+ dari NADPH dan energi dari pembongkaran ATP. Kemudian, terbentuklah senyawa PGAL sebanyak 12 molekul.
2 molekul PGAL digunakan untuk membentuk glukosa dalam sintesa, dan 10 molekul PGAL digunakan untuk membentuk RUBP kembali supaya bisa mengikat CO2 kembali, atau yang dikenal dengan istilah regenerasi. Di dalam reaksi gelap ada 4 tahap yang terjadi, yaitu fiksasi atau pengikatan, reduksi atau pengurangan, regenerasi atau pembentukan kembali, dan sintesa atau pembentukan. Lalu, apa itu respirasi pada tumbuhan dan bagaimanakah prosesnya? Respirasi pada tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan menyerap oksigen yang terdapat di udara untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi untuk terus tumbuh dan berkembang. Respirasi pada tumbuhan diketahui terjadi di pagi dan siang hari bersamaan dengan proses fotosintesis, dan juga pada malam hari saat tumbuhan tidak melakukan fotosintesis. Proses respirasi membutuhkan glukosa dan oksigen. Rumus kimia respirasi pada tumbuhan adalah sebagai berikut. Lantas, apakah perbedaan fotosintesis dan respirasi? Reaktan dan produk dari respirasi adalah kebalikan dari fotosintesis. Fotosintesis hanya terjadi di daun dan batang saja, sedangkan respirasi terjadi di daun, batang, dan akar. Fotosintesis terjadi pada pagi dan siang hari, sedangkan respirasi terjadi pada pagi, siang, dan malam hari. Respirasi pada tumbuhan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Respirasi aerob berlangsung seumur hidup, sedangkan respirasi anaerob hanya berlangsung sementara. Respirasi aerob terjadi di sitoplasma dan mitokondria, sedangkan respirasi anaerob terjadi di sitoplasma. Respirasi aerob menghasilkan 36 ATP energi dan air, sedangkan respirasi anaerob menghasilkan 2 ATP energi, asam laktat, dan etanol. Untuk tahapan pada respirasi aerob dan anaerob pun berbeda. Respirasi aerob terdiri dari 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron atau fosforilasi oksidatif. Sedangkan respirasi anaerob hanya terdiri dari 2 tahapan, yaitu glikolisis dan fermentasi asam laktat dan alkohol atau etanol. Tahap pertama adalah glikolisis. Glikolisis adalah proses pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat yang terjadi di sitoplasma. Pada tahap ini, glukosa dari proses fotosintesis akan dipecah menjadi 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Berikut adalah diagram proses pemecahannya. Glukosa akan dipecah menjadi 2 gliserildehida 3 fosfat. Pada tahap ini terjadi pemecahan energi atau ATP menjadi ADP. Masing-masing gliserildehida 3 fosfat akan diubah menjadi asam 1,3-bifosfogliserat. Pada proses ini terjadi pembentukan NAD+ menjadi NADH. 2 asam 1,3-bifosfogliserat kemudian akan melewati beberapa proses hingga akhirnya menjadi 2 asam pirufat. Pada proses ini, 4 ADP akan diubah menjadi 4 ATP.
Tahap yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif disebut juga sebagai reaksi transisi atau reaksi penghubung karena menghubungkan proses glikolisis dengan daur siklus Krebs. Tahapan ini terjadi di mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Reaksi dekarboksilasi oksidatif mengubah asam pirufat yang beratom karbon 3 menjadi senyawa baru yang beratom karbon 2, yaitu asetil koenzim A atau asetil CoA. Tahap yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs disebut juga siklus atau reaksi asam sitrat. Tahapan ini terjadi di matriks mitokondria. Fungsi siklus Krebs adalah untuk memanen energi dengan mengoksidasi asetil CoA menjadi 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, 4 molekul CO2, dan 2 molekul ATP. Siklus Krebs terdiri dari 8 tahapan. Tahap yang pertama, asetil CoA menambahkan atom C pada oksaloasetat dan melepas gugus CoA sehingga menghasilkan asam sitrat. Lalu, sitrat melepas dan menerima H2O kembali sehingga menjadi isositrat. Selanjutnya, isositrat melepaskan CO2 dan NADH membentuk alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat melepaskan CO2 dan NADH membentuk suksinil CoA. Lalu, terjadi fosforilasi tingkat substrat pada pembentukan GTP dari GDP yang akan kemudian mengubah ADP menjadi ATP dan terbentuklah suksinat. Terjadi pelepasan FADH2 yang kemudian akan membentuk fumarat. Fumarat terhidrolisis atau mengikat satu molekul H2O sehingga membentuk malat. Dan langkah terakhir, terjadi pelepasan NADH yang kemudian akan membentuk oksaloasetat. Tahapan terakhir dari reaksi aerob adalah transport elektron. Transport elektron atau fosforilasi oksidatif adalah tahap di mana terjadi pengubahan NADH dan FADH2 menjadi energi yang berbentuk ATP agar bisa digunakan oleh tumbuhan. Transport elektron berlangsung pada krista atau membran dalam mitokondria. Molekul yang berperan penting dalam reaksi ini adalah NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari reaksi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Dari proses glikolisis diperoleh 2 NADH. Dari proses dekarboksilasi oksidatif diperoleh 2 NADH. Dan dari proses siklus Krebs diperoleh 6 NADH, sehingga total yang diperoleh adalah 10 NADH. Karena satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP, maka total ATP yang didapat adalah 30 ATP. Sedangkan dari proses siklus Krebs diperoleh 2 buah molekul FADH2. Jika satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP, maka total ATP yang didapatkan dari FADH2 adalah 4 ATP. Lalu, jika ditambahkan 4 ATP yang didapatkan dari proses glikolisis dan siklus Krebs, maka total ATP yang dihasilkan dalam proses respirasi aerob adalah berjumlah 38 ATP. Respirasi anaerob lazim disebut sebagai fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel tanpa membutuhkan oksigen. Fermentasi yang umum terjadi pada tumbuhan adalah fermentasi alkohol atau fermentasi etanol. Seperti pada proses glikolisis, glukosa diubah menjadi asam pirufat selama proses fermentasi. Kemudian, asam pirufat diubah menjadi etanol dan karbon dioksida dengan bantuan enzim karboksilase dan alkohol dehidrogenase. Oke semuanya, itu tadi sekilas tentang metabolisme pada tumbuhan. Sekian dulu ya dari saya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.